Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Smooth Irang Vlog Imo. Setelah lama nih kita tidak bikin video, akhirnya kita membuat video lagi nih untuk stok-stok mobil untuk di Japos. Silahkan untuk yang mau order, silahkan nomornya ada di deskripsi, ada nomor saya ataupun Pak Sigit. Nanti bisa dikoordinasikan untuk ketersediaan unitnya, karena unitnya sekarang lagi limit ya. Unitnya masih limit, tapi insya Allah nanti udah mau hadir lagi untuk penggantinya transmover itu. Jadi untuk Gen 3-nya sudah mau pengecatan lagi ya, kira-kira begitu teman-teman. Nah, untuk stok-stok mobilnya banyak ya yang bertanya tentang transmover belum bisa kita jual. Dan kalau misalnya untuk yang sekarang ini masih fokus untuk Vios Gen 3 atau Limo ya teman-teman. Nah, lebih seperti itu. Dan untuk Gen 2-nya, kebetulan ada satu unit nih. Ada satu unit. Kalau kalian minat, silahkan. Ini mobil sangat timeless sekali ya, tidak ketinggalan zaman, dan di jalannya pun masih banyak irit, bandel. Elektroniknya ini nggak begitu banyak, sehingga kalau rusak-rusak itu nggak ribet seperti mobil-mobil sekarang, kira-kira begitu. Untuk bensinnya pun tahu sendiri ya, untuk Vios ataupun Limo ini sebenarnya untuk mesinnya itu sama saja ya. Untuk mesin itu sama saja, yang membedakan karena ini dipakai buat taksi, jadi fiturnya itu di downgrade. Dan banyak ya teman-teman, banyak di antara teman-teman pemula nih yang belum mengetahui perbedaan Vios sama Limo. Sebenarnya untuk Vios ataupun Limo, kalau Limo itu di STNK-nya, BPKB-nya itu terteranya juga Limo teman-teman ya. Kalau Vios ya otomatis sudah Vios, seperti itu. Kadang untuk pemula susah membedakan. Dan untuk fiturnya otomatis kali ini downgrade, tidak ada cakramnya, nggak ada power window-nya, ABS airbag-nya juga tidak ada, kurang lebih seperti itu. Untuk kondisinya masih sangat bagus ya, masih sangat layak sekali. Misalnya buat perjalanan jauh pun sudah terbukti untuk suku cadangnya, kebandelannya, Vios ataupun Limo itu kalau untuk mesin saya pastikan sama saja, seperti itu. Lanjut, kalau ini untuk yang Gen 3. Kalau Gen 3 ini lebih modern ya, lebih dinamis seperti itu. Untuk harganya sendiri di angka 75 juta. Nanti silakan japri saja. Insya Allah bisa dapat cashback kalau kuotanya masih ada. Dan untuk Gen 2-nya itu 60 juta ya, 2013. Oh ya, satu lagi nih, untuk surat-surat di Bluebird saya pastikan ready, sudah plat hitam atas nama PT. Nah, lebih seperti itu. Dan ini untuk pribadi sangat bagus sekali nih kalau misalnya bisa kita upgrade pelan-pelan ya. Nggak harus langsung upgrade lah ya, sesuai budgetnya dulu. Kalau misalnya baru bisa pelek dulu, bisa kaki-kaki. Kalau saya sarankan sih, daripada upgrade untuk yang lain-lain, itu mending kaki-kakinya dulu aja diperbaikin lagi. Soalnya sudah rahasia umum namanya, jangankan yang taksi ya teman-teman, yang pribadi saja tuh kaki-kaki khususnya untuk sedan itu biasanya bermasalah, gedek-gedek lah, atau mungkin kurang nyaman, kadang seperti itu. Cuman kalau untuk pembelian di taksi, ini sudah direkondisi ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Untuk kaki-kakinya, untuk AC-nya juga dipastikan dingin. Nanti kalau misalnya ada komplain-komplain kecil, datang aja, kita bicarakan baik-baik. Namanya mobil bekas seperti itu. Kalau itu nih, kalau misalnya kaki-kaki, berapa tuh kisaran harganya tuh? Kalau misalnya daripada untuk modif gitu loh. Kalau untuk kaki-kaki itu ya estimasi sekitar 1,5 ya, 1.500.000 itu untuk perbaikan. Tapi ini perbaikannya di luar Bluebird ya. Kalau Bluebird itu hanya untuk perbaikan pas lagi pembelian awalnya saja ya, bukan untuk servisnya ya. Untuk servisnya itu di bengkel biasa,
Mungkin masing-masing bengkel itu berbeda-beda tergantung misalnya nih kayak Bosch Arm, T-Rod, Busing seperti itu, estimasi saya sekitar 1,5. Ya, satu setengah lah ya. Ya, itu tanpa ganti shock ya. Kalau udah ganti shock itu beda lagi. Beda lagi. Kalau shock itu kalau misalnya shock depan sepasang, itu kalau di online tuh tergantung toko ya, ada 900, ada 1 juta, tergantung merek juga. Kalau misalnya di offline berapa saya kurang tahu kalau di offline. Kurang lebih bisa lah ya dibandingin buat perbandingan di toko online seperti itu. Ya, biar lebih nyaman aja pokoknya ya. Ya, kalau saya pribadi nih menyarankan untuk customer daripada untuk upgrade yang sekiranya uangnya ngepres, mending kaki-kaki diberesin dulu. Ya paling pelek dulu lah, pelek, habis itu kaki-kaki aja udah. Kalau misalnya nggak body kit segala macam itu selera ya teman-teman, itu selera. Dan untuk kalau di Vios kan masih biasa nih ya, belum retrack ya. Ini bisa di-upgrade retrack kalau misalnya sudah atas nama pribadi ataupun di-upgrade di sini bisa. Kalau untuk retrack bisa di-upgrade di sini. Di-upgrade di sini bisa. Atau mungkin sayanya mau ditutup nih, mungkin nggak mau kelihatan kesan ekstraksinya. Iya. Seperti itu. Oke. Apalagi nih, ini stoknya untuk sementara yang dipajang ada berapa unit? Ya dipajang paling sekitar 10 unit atau mungkin 15. Jadi dari ujung sini sampai yang di sana yang udah ready siap jual, kecuali yang ini masih proses penghitaman. Itu pokoknya spesial unit itu pokoknya ya? Ya. Untuk harganya saya juga heran ya. Untuk X-Taxi itu harganya malah sekarang itu malah cenderung naik. Apa mungkin karena stoknya masih tinggal sedikit, ataupun karena saya juga kurang tahu nih kenapa untuk pasaran Gen 2 saja pemakai bukan pedagang bukan ini, itu masih kisaran di kalau 2011, 2012 itu masih di angka sekitar 50 jutaan. Padahal itu pembelian awalnya sekitar 60. Berarti kan ya kalau dihitung untung ruginya, kalau kita sebagai pemakai itu ya kita kan untung pakai teman-teman. Kalau misalnya untuk kayak pedagang kan emang cari maksudnya marginnya lah, untungnya seperti itu. Untuk yang secondnya, maksudnya tangan kedua aja masih termasuk stabil lah hitungannya untuk harganya. Biasanya kan beli mobil itu 2-3 tahun harganya tuh jatuhnya banyak lah seperti itu. Dan padahal ini taksi loh ya, taksi kan tahu sendiri yang dibilangnya mobil capek, mobil segala macem intinya udah diperas siang malam seperti itu. Tapi ya semua itu pilihan. Jadi kalau misalnya kalian mau beli X-Taxi monggo, kalau misalnya mau pribadi ya silahkan, kalau mau beli baru ya lebih bagus lagi seperti itu. Atau mungkin mau beli kredit dengan angsuran yang mungkin lebih ringan, bisa saja. Dan biasanya orang pasti atas nama PT bisa kok, pajaknya juga termasuk masih terjangkau. Apalagi untuk yang masih baru-baru punya mobil seperti itu teman-teman. Ini untuk warnanya, itu yang tersedia ada abu-abu, hitam, coklat mocha. Nah ini untuk coklat mocha juga warnanya termasuknya kalem ya teman-teman, warnanya kalem. Untuk pengecatannya karena ini pengecatannya dari vendor Toyota ya saya pastikan lebih bagus lah ya. Kalau untuk detailnya kadang kan pada bilang nih, untuk detailnya untuk cat di full itu kurang bagus. Nah silakan dicek sendiri ya, mungkin karena pekerjaannya itu borongan, jadi kurang maksimal banget lah seperti itu. Kalau misalnya mau maksimal banget ya mungkin nanti bisa nitip dari awal, atau mungkin ada biaya tambahan seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin mau dicat sendiri nih biar bagus, biasanya kan begitu. Untuk kilometernya ya kisaran 200, 300, 400 ada seperti itu. Untuk konsumsi bahan bakar tergantung dari jalannya juga, gaya berkendaranya juga ya, sekitar 1
1:12, 1:13, atau mungkin 14 bisa lah ya untuk ini. Untuk Gen 2, Gen 3 untuk Vios ini. Cuman, nah perbedaannya biasanya kalau untuk taksi itu untuk di gas kecilnya itu kayak agak nyendat gitu ya biasanya ya. Mungkin apa settingan dari awalnya itu sudah begitu, BBM-nya dibikin irit, atau memang settingan dari awal pembuatannya seperti itu. Saya juga kurang tahu. Biasanya untuk di gigi 1 ya kalau mobil irit itu pasti dipakai apa ya, awalannya itu kadang agak nyendat-nyendat seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah biasa pakai itu udah nggak masalah ya, udah pegangannya tiap hari udah tahu gimana-gimananya sudah tahu. Ini juga ada nih yang warna putih. Nah, putihnya putih apa? Nah, ini putihnya termasuknya putih apa ya? Serali kali ya? Tapi bukan seraliknya nggak begitu kelihatan. Ya, oke lah, putih mutiara apa gitu aja lah. Putihnya seperti ini nih. Soalnya kan putihnya ada putih seralik, ada putih mutiara, seperti itu. Silahkan dicek sendiri saja untuk kondisinya seperti apa. Nah, benar-benar masih standar ya untuk pembelian unit standar. Itu yang dimaksudnya standar itu ya masih seperti ini, tapi platnya sudah hitam atas nama PT, pajak sudah pasti hidup. Jadi sebelum kalian terima, pajak sudah hidup, seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mungkin belum sempat saya bahas di sini, boleh silahkan untuk kasih komen dan sarannya, tentunya yang membangun, yang bermanfaat juga untuk teman-teman kita pemula yang baru pengen punya mobil, ataupun ya ini termasuknya mobil gampang, perawatannya gampang, mau nyari spare part-nya pun di online juga banyak, perbaikannya pun juga nggak begitu mahal ya teman-teman. Soalnya apa ya, nggak tahu apa karena produk Toyota juga, cuman yang pasti untuk spare part-nya banyak. Dan saya pastikan nih mobil ibaratnya sampai 5 tahun lagi dipakai di jalanan itu tidak ketinggalan lah, tidak ketinggalan zaman ibaratnya gitu untuk body fashionnya. Paling kalau udah kena upgrade, velgnya bagus, itu sudah sangat layak sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Silahkan like, subscribe, dan komen, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel Smooth Racing Logo Imo. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di konten-konten selanjutnya, mungkin di konten yang mobil bukan bekas taksi ya teman-teman. Oke, terima kasih, selamat menonton. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.